sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taliba bi rahmatillah ala jamafi'illah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Puji syukur yang tiada terhingga, yang mana Allah telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita semua terpilih untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Semoga semua apa yang kita lakukan menjadikan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat semua. Lamun keur ngomong ulah sok ngadablingan kayak sakit entar 20 menit deh. Jadi Allah kepada semua yang hadir di sini menginginkan kebaikan kepada kita semua. Berarti awal kita harus betul-betul bersyukur bahwa kita terpilih hadir di tempat thalabul ilmi. Salah satunya itu dulu, kalau seandainya ingin semua yang jadi amal ibadah kita Allah betul-betul terima. Dengan Allah salah satunya adalah dengan rasa kita dilihat oleh Allah, rasa didengar oleh Allah. Makanya berani-berani dalam kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, berarti kita tidak punya rasa. Jadi beberapa kali sudah Abi bilang jangan seperti pohon pisang, pakai jantung nggak pakai hati. Hatimu, hatiku ketemu di tempat ini. Ada dua hati yang perlu diwaspadai. Hati-hati takut ketahuan. Putuskan selingkuhanmu, kasih ke aku. Membahas segala doa ini ada 3. Ada yang selalu ingin didoakan, ada yang doa sendiri karena mungkin tidak percaya dengan yang lain. Yang ketiganya ada yang mendoakan. Jadi pilih yang mana? Mendoakan. Pernah mendoakan orang lain. Makanya kalau ketemu langsung sehat-sehat ya. Itu doa. Otomatis kalau kita mendoakan orang lain pasti dijawab. Semoga selamat semuanya. Kan jadi begitu. Makanya tunjukkan hal-hal yang biasa kelihatannya tapi hasilnya yang luar biasa. Sehat, diberikan rahmat, dimudahkan segala urusan. Kita bilang saja spontan sama teman kita ketemu. Gimana kalau seandainya kita mendoakan diri sendiri? Bisa saja. Cuman kita terhijab oleh dosa-dosa kita. Banyak di langit-langitnya hijab dosa yang menahan doa-doa kita tidak langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nggak bisa, karena ketebalan dosa kita ini bukan main tebalnya. Maka dari itu di awal perbanyak taubat, karena taubat ini adalah sholat taubat ini adalah pintu gerbang kebahagiaan. Makin banyak kita taubatnya, makin terbukalah pintu-pintu gerbang kebahagiaan tadi. Karena sedua rakaat kita melaksanakan sholat taubat istighfar 100 salat 100, 10 belenggu yang melilit kita itu akan terlepas dari badan kita. Maka dari itu perbanyak taubatnya. Yang gak boleh melakukan sholat sunnah taubat itu ba'da asar dengan ba'da subuh. Jadi haram hukumnya melakukan sholat sunnah apapun, terkecuali yang sudah terbiasa membiasakan sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah, bila mana kita sudah merutinkan berarti itu sunnah muakkad. Bila mana kita tidak melakukan, wajib qada. Seperti duha, seperti sholat-sholat sunnah yang lain. Kalau sudah merutinkan, itu sudah menjadikan setengah daripada kewajiban kita. Bila mana ditinggalkan, harus kodok. Di mana pelaksanaan kodoknya? Setelah sholat asar bisa. Kita nggak keburu karena ngejar berjamaah sholat fardu asar. Akhirnya sunnah asarnya tidak keburu. Bisa dilaksanakan setelah sholat sembahyang wajib asar. Tapi niatnya kodokan, bukan adaan. Itu pun bagi mereka yang sudah merutinkan. Hari bilang pertama, jangan. Seperti orang yang melakukan sholat wajibnya saja, itu modalnya saja. Jadi dalam ibadahnya nggak mendapatkan keuntungan. Makanya diadakan qobliyah ba'diyah, diadakan sunnah-sunnah yang lain supaya dapat untung dari apa yang kita laksanakan wajibnya. Maka dari itu rutinkan untuk melaksanakan sunnah qobliyah ba'diyah buat menutupi kekurangan daripada yang wajib tadi. Kalau sudah kita memakai modalnya terus, sering meninggalkan sunnahnya, nggak wajibnya pun kita juga bisa meninggalkannya. Halal dikunci dia sama. Meninggalkan sholat halal dikunci. Lebih tibatan be. Bedaan kurang hirup be hirup. Beda dengan hiji doang. Binatang tidak melakukan sholat, kita manusia melakukan sholat. Berarti bila mana tidak melakukan sholat, apa bedanya dengan binatang? Binatang tidur, binatang makan, binatang hidup. Manusia pun seperti tadi, cuman gak melakukan sholat. Berarti manusia yang tidak melakukan sholat derajatnya seperti di naon bedana aja mau. Itu yang pertama, mendoakan diri pribadi. Boleh, itu pun nggak apa-apa. Cuman laksanain dulu kita taubatnya. Karena secara tidak langsung kita ngomelin anak kita pun itu sudah termasuk dosa. Makanya kadang-kadang, kenapa belum tidur? Punya PR udah tidur. Karena seseorang anak itu nggak bisa tidur. Biar tidurnya dia senang, udah gampang. Nanti PR-nya dikerjain. Kamu tidur aja. Santai bangun pagi anak. Karena tidak ada beban. Itu kejiwaan. Ditanya sama bu guru. Ini kok tulisan bagus amat. Siapa yang ngerjain PR-nya? Abi. Kok Abi? Bukan kamu. Kan PR itu pekerjaan rumah. Di rumah saya banyak, ada Abi, ada Umi, jadi bisa aja bu gurunya aja coba ngasihnya PM, pekerjaanmu murid baru saya kerjain. Ibu yang salah ngasih pekerjaan PR. Kalau udah PR pekerjaan rumah
bisa aja semuanya mengerjakan pekerjaan rumah. Iya. Masukkan bahas ya masuk. Jadi yang bikin berat itu adalah perasaan dan pikiran kita. Beras 50, beras 25 kilo atau beras 50 kilo, berat nggak? Berat. Tapi kalau Abi kasih bawa beras tuh 50 kilo buat kamu ke rumah, berat apa? Enggak. Enteng, karena kita butuh. Begitupun Allah, karena kita belum butuh sama Allah, berat dalam segala beban kita yang di kepala kita ini, makanya nggak pernah enteng, karena kita nggak butuh Allah. Makanya tanamkan kita betul-betul butuh sama Allah, biar semua kebutuhan kita tercukupi. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, bila mana kita betul-betul butuh sama Allah, dijamin 2000% semua kebutuhan kita tercukupi, karena Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Ayat tekanan, jangan dulu mikir kemana, pinjam kemana, jual apa, bang mana yang bisa nyairin, take over aja gitu. Lainnya dukun mana yang canggih. Tapi kalau kita masuk ke dukun juga, asal yakin, asal percaya, demi Allah dikabulin. Cuman sholat kita nggak diterima selama 40 hari. Yang penting percaya. Sesuatu hal kalau nggak percaya sulit. Karena ada di kitab Ihya Ulumuddin, tapi jilid 2, setan protes. Manusia dikasih masjid, ya Allah, apa masjid saya? Kata setan, masjid kamu adalah pasar. Nah, manusia dikasih nabi, siapa saya nabinya? Dukun. Itu kata setan. Terus kitab suci diberikan kepada manusia, saya apa kitab sucinya? Lagu-laguan. Itu kata Allah kepada setan. Berarti kalau ada manusia bentuknya melakukan lagu-lagu bukan selain sholawat, itu berarti setan lagi ngaji. Kedengar setan? Hei. Jadi tanamkan. Yang kedua, kita selalu minta doa kepada orang lain. Bi, tolong ya doain. Bi ya, doainnya Bi ya. Bi. Cuman diri sendirinya yang gak sinkron untuk berdoa sendiri. Kalau seandainya dia minta doa kepada orang lain, terus dia pun ikut berdoa, itu akan secepat kilat daripada kita hanya tok minta doanya atau kita minta doa sendiri. Yang ketiga, mendoakan. Ini yang kemarin kami bahas. Kita ngedoakan langsung ke atas sulit karena banyak hijab yang kita, dosa kita tadi. Naik ke langit ke satu bergelantungan, gantung 2 orang karena masih banyak dosa. Gantung di langit satu, lama-lama pegel, akhirnya jatuh lagi ke bumi. Balik dari kamu. Makanya kita mendoakan orang lain. Allah sudah menjadikan 70.000 malaikat untuk mendoakan yang sama dengan doa kita kepada orang lain.
kita mendoakan ke orang lain, Allah siapkan 70.000 untuk mendoakan kita sesuai apa dengan yang kita doakan kepada orang lain, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Ada yang baca doa, ada yang berdoa. Yang baca doa berarti tidak akan Allah kabulkan doa-doa yang dibaca. Ada yang berdoa dan membaca, sama enggak? Nah, jadi doa yang dibaca tidak akan Allah kabulkan karena kita lagi membaca, bukan lagi berdoa. Paham tuh? Makanya kita dalam mencari rezeki, salah satunya harus tahu titik sumber rezeki biar kita dapat banyak yang lebih. Ibarat kita ngambil sumur, kalau kita sudah tahu titik sumurnya ada di mana, berarti dipastikan 1000% kita akan mendapatkan air tadi. Begitu pula dalam mencari rezeki. Kalau kita belum tahu sumbernya di mana, ini nggak bakalan dapat apa-apa, malah yang ada habis. Jadi baiknya kita semua harus mengetahui di mana sumber rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sumber rezeki itu ada di anak istri kita. Itu pun kalau nggak ditutup sama istrinya, dengan perasaan punya pendamping hidupnya suwe melulu. Jadi kalau pandangan istri kurang baik terhadap suaminya, itu akan air sumber tadi akan ketutup. Kawin lagi. Tetap baik rezeki mah. Tengaruh nekawin jeung anak presiden sama, nasib itu masing-masing. Pernah nepok pae babarengan, masing-masing, sendiri-sendiri kalau pulang. Begitu pula tentang rezeki masing-masing. Biarpun istri menikah dengan sekalipun anak presiden, tetap rezekinya nggak ngaruh karena anak presiden. Rezeki sudah Allah tentukan, sudah Allah takar, mau dengan siapapun. Maka nama yang bujang-bujang tolong geuslah milih gendut kuru hidung pulus putih, geus diatur jodoh. Siaha yang jenuk putih jeung artis sekalipun, ayo jodoh mah moal. Semuanya jodohnya sudah diatur, jadi nggak bisa milih-milih. Makanya orang-orang yang milih-milih telat. Tadi nanek ngalamar, akhirnya jadi tamu. Undangan ya, kamu udah dikawin bakur. Nges diatur, dipulah pilih kukuman tetap. Nges jodohna, hidung baik. Biarpun dia gendut, yang penting kuat. Siapa kan tidak baik ayah ngomongkan angis ya. Dasar pikiran saya banget sempak sih. Makanya bagaimana menyikapi seorang suami agar sumbernya dapat banyak. Si istri nggak boleh dikasih kekayaan. Ih, aing rangkum bener dengekeun ye salaki. Ngeun kurangi kahayang manehna. Pandemi Allah pasti bahagia. Kalau seandainya istri minta dibeli emas, kurangi bebannya, beliin emasnya. Kan murah tuh. Cocok tuh. Itu. Dengekeun heula can anggeus makana. Ya lagi main stop bae. Itu akan
dia pun nggak bakalan, kalau semua sudah tercukupi, nggak mungkin istri yang jadi galau. Betul lah pasti sih ya. Betul Pak pulang ini ya. Kalau seandainya keinginan, kebutuhan istri kita kurangin, itu demi Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Karena kita sudah membuka daripada sumber rezeki tadi. Harus tahu diri jadi suami. Makanya Abi dari dulu nggak mau sama laki-laki. Ego. Jadi anak semacam anak tadi berikan dia kemudahan agar mereka bisa. Anak sakit, kenapa kamu dek nggak sekolah? Sakit, yaudah tidur istirahat. Tenang temu gak beban mana? Barang yang dalam pada undang dek udah segede, udah patut udah berobat aja. Atau pan bisa asup sekolah lagi. Jadi gering tak embung sak. Daripada banyak tekanan anak dipaksa sekolah kamu di sekolah. Tekanan dia. Sesuatu hal yang banyak tekanan nggak bakalan berhasil, nggak bakal ngurangin rapot. Jangan ditengkang anak harus seperti apa. Ya sudah ikutin. Lama-lama mereka juga hidup dengan kejeniusan mereka, karena mereka tidak ada beban tekanan. Hafalan mereka lancar, bukan disuruh-suruh, bukan karena sesuatu orang tua. Belum, pikirannya tenang karena tidak ada beban. Makanya ini anak paling gawat. Sebetulnya makanya kalau seandainya ada yang menyusui anak laki-laki, jangan sekali-kali disusui sama yang punya anak perempuan. Ini akan punya kelainan di terhadap anak laki-laki tadi. Karena beda. Kalau susui anaknya yang perempuan, itu nutrisi segala macam yang ada di ibunya itu beda dengan anak laki-laki. Pasti jadi waria. Hah? Berarti pernah disusui sama ibu yang punya anak perempuan. Jadi 90% anak sekarang ini itu disusuinya oleh binatang, sapi. Makanya anak sekarang kalau punya keinginan kudu baik. Bohong saja untuk pemakai tetap ngaruh. Sifat binatangnya bisa nempel terhadap anak yang disusui oleh binatang tadi. Ayat tiba jadi larangan. Makanya jangan sekali-kali kalau di kampung kan beda. Namanya lagi nggak ada susunya, tetehnya, dia punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, disusui oleh tadi. Datang ke saya ke kuari. Sekarang itu pakai aibon anak-anak kita nih. Lem, ya ambu aibon ya bisa play. Tapi sekarang udah ada hukumnya. Berdua sama reserse. Sekarang itu ada lagi yang aneh. Nah, softtek. Softtek yang baru ini, bukan yang bekas. Softtek yang baru kita rendam dengan air panas, terus airnya diminum bisa play. Udah dicoba belum? Nah, berjalan. Iya, ilmu ini mah beneran. Kita mah cacat aya dina kain, dina pasal-pasal hukuman. Makanya hati-hati. Bila mana isoptek ibu-ibu eueuh hiji. Antara dua untuk anak aku. Itu diperes airnya, diminum. Itu yang baru aja, unsur daripada softtek tadi bisa bikin orang lebih daripada minum arak. Awas hati-hati. Iya rebat budak kuari di mana buah itu. Itu yang baru. Ngomong urut mah langsung pakai.
Aduh sih aku baru kayak gitu teler. Kok mau nurut pakai mah? Asalnya langsung pakai. Hati-hati ya. Aduh. Macam-macam karena di pakai iPhone itu sudah ada pasalnya. Yang softtek ini belum ada pasalnya tentang tadi. Pakai yale paramek. Tadi hijikan paramek jeung yale ale teh. Eta nu disebut ciu-ciu teh. Pokoknya mah mun aya nu telerna mundur, eta korban ciu. Ih, siapa ya? Mundur saya mah mabok. Ciu ya. Hanya hati-hati tentang anak tadi. Dari makanan yang paling utama. Kalau perempuan tok hanya 2 tahun, usahakan agar betul-betul mendapatkan ASI. Kalau laki-laki mah nggak ada batas. Sampai 50 tahun ya terus. Berjamaah jeung anakna. Nu ieu mengenangan geus terus nu ieu maya buntuan. Aduh. Cuman susu tadi jelek ke perut. Boleh, bagus mandi dada. Sampai mana tadi? Harus siapa yang susu. Jadi biarpun kita bagi laki-laki, biarpun kita ngopi di luar, tapi tetap nyusu di rumah. Jadi tadi kita minta doanya, tapi kita harus dilengkapi, kita pun ikut berdoa. Sering kita yang terakhir adalah mendoakan kepada orang lain. Seketemu aja, jangan saya doanya, kamu biar sehat, nggak usah begitu. Sehat-sehat, semoga sehat. Itu sama dengan doanya, panjang umur, mudah rezeki. Udah gitu aja doainnya. Ketemu temannya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana anu? Mudah-mudahan dimudahkan urusannya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Sama-sama di situ juga biar sehat, biar lancar. Kan pasti begitu imbasnya. Saling mendoakan, bukan mendoakan, mendoakan. Yang jelas ngomongnya. Jadi bapak-bapak kalau sedang ingin bahagia dunia akhirat, kurangin beban istri. Jangan dikasih kekayaan, tapi dikurangin beban istri. Apa yang menjadi beban dia? Oh, pingin emas, oh, pingin mobil, oh, pingin ini. Kurangi. Bahagia. Nanti lama-lama si istri udah tinggal nggak punya keinginan karena sudah dikurangin semua kebutuhannya. Tinggal ngahulah. Penikmat bahagianya. Paham teh? Bisa ngomolotok kayaknya. Dirempuk aja lalaki. Cuman tolong ibu-ibu juga harus sama-sama kerja sama, bantu. Karena nanti imbasnya ke kita juga. Pandanglah seorang suami dulu selagi banyak duit. Memang kita butuh duit, tapi duit itu bukan segalanya. Duit banyak, harta melimpah ruah, tapi tetap gak bakalan tenang kalau istri kegoda oleh anak SMA. Hawa doang kabeh ge eueuh kawan. Hati nama Hello Kitty. Cuma tadi maklumin, harus paham betul, harus peka betul tentang siapa yang kita hadapin. Kita tahu semuanya tabiat suami. Oh, tahu dari dulu seperti ini. Jangan dikomentari lagi. Tinggal kita mintakan sama Allah, ya Allah sehatkan suamiku ya Allah. Ya tidak ngadoakan sih ngadewa ya. Siapa kanjeng hayang diberi rezeki ku salah kita, tapi ngadoakan dia tidak. Coba jujur dari hati yang paling dalam. Jujur. Ganeng bapak-bapak cicing mah. Aing nanyakeun ka ibu-ibu, sok ngadoakeun suami teh.
Saya Allah jadi pokok siang bohong kan yang Allah. Isoknya ya bagus bapak-bapak. Yang menyakin ke bapak-bapak suka doakan ibu nak. Gandeng sama anaknya ke bapak-bapak. Jadi semua apa yang menjadi persoalan kita hidup di dunia ini, kalau dua aja yang saling bekerja sama, yang sehati demi Allah, kita bisa bersamanya nanti di surganya. Dengan saya gawean dan kena doa. Bila mana tidak saling begitu, demi Allah, kita dengan suami dengan istri hanya melihat masing-masing seperti melihat di air, kelihatan tapi nggak bisa kepegang. Kalau nggak pernah seumur hidup selama berumah tangga nggak pernah mendoakan suami, lain deh urusan mau diberi duit jadi kakarak, alhamdulillah ya Allah semoga rezekinya lebih besar lagi, lain tidak nyambung kami, lain karena Allah siapa karena duit. Gusti kuari mendek mempeng salah kiai kan susah. Tapi kita benar tetap bedoraka. Pokoknya suami nggak disuruh karena sesuatu lah. Karena suamimu itu kerja keras, capek, banting tulang dibanting. Untuk siapa? Beneran demi Allah ting. Karena sakuai buat anak istrinya. Jajal berangkat aja berangkat. Itu suami itu boro-boro mikiran buat sendirinya. Beli oleh-oleh buat istrinya, beli oleh-oleh buat anaknya. Belum pernah kepikiran buat diri sendirinya. Dia mah jujur-jujuran ya. Tapi istri kalau lagi piknik pasti beli manehna, jeung beli anaknya. Moal inget kesalahan. Atau pasti betul. Kenyataan. Nya aya anu sabalik dari aya sok mikirkeun suami ada. Kita gedewean bae bitanya. Ayo bodong. Teh kurang nih gitu. Tapi emang sudah begitu habitatnya. Makanya saling memaklumi, saling mendoakan, saling kerjasama. Udah hanya keluarga itu yang bisa menentukan kehidupan kita di dunia dan di akhirat bisa selamat. Karena sudah baik di rumah tangganya, itu akan baik semua kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kalau sudah sesuai dengan hukum muamalahnya, bab laki rabi ataupun bab suami istri yang sesuai dengan kemauan Allah, itu akan selamat dia di dunia dan di akhirat. Makanya tinggal disinkronkan, tinggal kita disempurnakan. Jadi tanamkan kita dalam hati kita betul-betul butuh sama Allah. Pastaniu bisobri wasolah. Di mana kita sudah melaksanakan semua syariat kitanya. Terakhirnya ujung-ujungnya kita melaksanakan sholat sunnahnya, sholat tobatnya, berserah diri sama Allah, mengharap pertolongannya. Makanya semaksimal mungkin kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Kalau emang sudah bersih, maka Allah tampakkan kebesarannya. Bersih dari hal-hal yang pesimis, bersih dari hal-hal yang negatif, demi Allah lebih daripada beban kita nantinya datang pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan semua jamaah di sini segera Allah bersihkan dari segala halangan-halangan yang ada pada dirinya dan diberikan kesehatan, panjang umur, harta melimpah ruah, sehat walafiat. Kalau minta sehat disambungin walafiat. Sehat itu jasmani, walafiat itu kebarokahan.
ulah sehat doang, namun sehat kesehat tapi malesnya bukan main. Makanya dikasih minta sehat wal afiat. Mengenai tentang sholat, sholat di mana gerakannya jangan dibarengkan bila mana belum sempurna. Allahu Akbar, jangan pas Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, nggak boleh. Jadi Allahu Akbar, rapikan takbir kitanya, baru kita takbiratul ihram. Jangan buru-buru dibarengkan. Sami Allahu liman hamidah, ini belum berdiri, Rabbana walakal hamd. Diri aja dulu berdiri, Sami Allahu liman hamidah, baru berdoa Rabbana. Udah beresin dulu gerakannya, baru Allahu Akbar, sujudnya beresin, baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau berdoa boleh, biarpun kita bahasa Indonesia, terkecuali di dalam sholat. Dari Rasulullahnya tetap harus begitu, subhana rabbiyal azim, nggak bisa dipakai bahasa Indonesia kan. Tapi kalau berdoa boleh dengan bahasa apapun, yang pasti nggak boleh dibaca. Makanya kenapa haji, umroh semuanya tidak mendapatkan, karena dia muter-muter doang, muter-muter dibaca. Makanya yang utamanya di rukun yamani sampai hajar aswad, Allah memberikan doanya satu jagat, doa yang agar umat Rasulullah ini mudah untuk dipelajari. Jadi yang lain mah dia baca doa, jadi baca, makanya hanya dapat putaran-putaran saja. Karena dia mah berdoanya tidak akan Allah kabulkan, karena kamu membaca doa-doa setiap putaran. Tapi sarankan doa yang dibaca dan berdoa itu beda. Kalau membaca berarti tidak akan Allah kabulkan, karena posisi kita bukan lagi berdoa. Paham tidak? Makanya kalau sekarang kita menjalankan tawaf, haji, mulai dibaca, nggak selasa orang baik, anu bisa pas puterannya. Makanya dari Hajar Aswad sampai ke Makam Ibrahim, subhanallah walhamdulillah, pasti bisa. Di rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah, pasti bisa semuanya. Sengaja Rasulullah berikan kayak gitu supaya semua umatnya mudah. Yang lain, mau bisa-bisanya kita mau baca apa, pelet-pelet, amalkan, mau jadi masalah. Tapi lamun dibaca, mau dikabulkan ke Allah. Paham? Jadi mendapatkan orang kita baca, beres sholat, terus doa langsung baik. Ya Allah, nyawa mereng. Begitu amat sih aku. Paham ya, pakai bahasa kita aja. Ya Allah, bebaskan amanahku yang besar kecil kebayar lunas sekarang juga ya Allah. Ya Allah ya Rob, mudahkan segala urusanku ya Allah. Ini bahasa Arab. Kurang dikengerti daripada bahasa Arab dibaca, dikabulkan doa. Karena kita lagi baca doa, bukan lagi berdoa. Paham? Tadi kepotong nih, tadi keboleh baik urusan dunia belum pati karena dunia. Jadi setiap gerakan yang Abdi perhatikan, tolong dari wudu kita niat itu harus dibarengkan dengan air jatuh di muka. Kita ambil wudu nih, nawaitunya itu harus berbarengan dengan datangnya air ke muka. Nawaitu rabbal alasti asghari istibati sholati fardlillahi ta'ala. Di hati diartikan niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Disarankan nggak boleh telapak tangan kita kalau seandainya belum diartikan nggak boleh dilepas. Biarpun airnya udah habis, niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, baru boleh dilepas. Ya, niat wudhunya, airnya harus berbarengan dengan datangnya ke muka sambil kita niat. Kalau niat yang belum bisa diartikan di hati, jangan dulu diangkat. Paham? Sampai kita mendapatkan niat tadi beres, baru boleh diangkat.
Membasuh tangan, ini tangan nggak boleh dari atas karena diharuskannya rukunnya dari ujung jari sampai ke atas. Disiupnya begini, jangan begini, nggak bakalan dapat ini. Sedangkan harus lewat dua jari siku kita ini daripada tangan kita. Jadi siuk airnya ditarik begini, nanti ngocor di kesini. Ya, jangan sampai dibasuh begini, ditarik pakai tangan sendiri. Nggak boleh, siuk begini. Biar dia jatuh di sini nih, baru kita tilak begini. Airnya ditikalkan dia, paham? Jadi supaya kita melewati batas sikut ini. Kalau seandainya digini doang, oh sampai ini doang, nggak sampai melewati batas yang jadi rukunnya. Yang ketiga itu mengusap kepala, bukan membasuh. Berarti tandanya air nggak boleh datang di kepala, airnya boleh dibuang, baru kita ke kepalain. Jadi bukan dibawakan dia cairnya, karena mengusap ke kepala. Pokoknya yang 4 tadi, basuh muka, tangan, kepala, sama kaki, itu udah sempurna semuanya. Biarpun sholatnya masih banyak kekurangannya, yang penting wudhunya sempurnakan, maka sempurnakan. Karena keasahannya sholat ini adalah bagaimana sah wudhunya. Di kaki sela-selanya ini pakai tangan ramo, mau dari bawah boleh, mau dari atas boleh. Ramonya satu kuku aja yang nggak keusap bagian kaki, berarti tidak sah wudhunya. Jadi harus betul-betul dibasuh oleh air yang kita jatuhkan ke kaki tadi. Bila mana ada ujung yang nggak kena, berarti tidak sah wudhunya, maka tidak sah sholatnya. Sempurnakan yang 4 anggota wudhu tadi, maka akan sempurnalah semuanya. Yang lain sunnah, tapi biarpun sunnah itu tetap harus tertib. Ini kumur-kumur dibarengin dengan air masuk ke hidung. Ini air disuruh ngincecai, itu airnya disegokin, jangan asin, didiam, sedot. Yang pertama sakit kepala karena kita masuk airnya, bukan itu mah nyuci, namanya nyuci hidung, bukan airnya yang disedot, sambil disedot. Tapi nggak boleh bareng dengan kumur-kumur ya. Begitu pula karena tartib jadi rukun, yang kanan beresin, lalu yang kiri beresin. Jadi kadang-kadang kita gantian, ngubah telinga, ganti kiri kanan, kadang bareng. Kan tartibnya yang rukun, biarpun pekerjaan sunnah tapi tartibnya jadi rukun. Beresin dulu telinga kiri kanan dulu 3 kali. Boleh bareng cuci telinga, asal ngubah tangan dan ngubah kaki pun harus bareng. Sama intermeso udah dia sukun kerjin dalil siapa bisa gitu ngubah suku bareng. Kita itu manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.